إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang hadir di Masjid Miftahul Jannah Parik Indah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada serta yang mendengarkan di radio, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya. Pada hari ini kita kembali sama-sama bisa mengaji dalam silsilah Al-Adabus Salaf fi Ta'amuli Ma'an Nas, adab as-salaf dalam berinteraksi, bergaul dengan sesama umat manusia. Sudah 5 atau 4 yang kita lewati, masuk pada yang ke-6 atau yang ke-5, yansahuna wa la yaftahun, bahwasanya mereka itu menasihati bila ada yang salah, bukan membongkar kesalahan di depan umum. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, ini sesuai dengan pesan Nabi alaihi salatu wassalam, man satara musliman satarahullah, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya. Dan yang namanya aib itu bukan untuk publish, tapi yang namanya aib itu untuk diperbaiki. Oleh itu, ini adalah adab yang luar biasa yang sangat dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis, yansahun, mereka selalu menasihati. Lianna al-muslima sadiqa, sebab setiap muslim yang jujur, nasihun lillahi ta'ala, mesti nasih, mesti bersih hatinya lillah, kepada Allah Ta'ala, wali kitabihi, dan kepada kitabnya Al-Quranul Karim, wali rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, demikian juga kepada para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh masyarakat muslim. Kama jaa fil haditsil muttafaqi alaihi, seperti yang datang dalam hadis yang disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Tamim Ad-Dari, dari Tamim Ad-Dari, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinun nasihah, ad-din an-nasihah, agama itu adalah an-nasihah. Ada yang menafsirkan agama semuanya
nasihat. Ada yang mengatakan mu'dhamuddin, mayoritas dominan dalam agama itu adalah an-nasihah. Qulna, berkata kami atau kami bertanya, liman, untuk apa, bagi siapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lillah, yaitu bagi Allah, wali kitabihi, terhadap kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina, dan bagi seluruh pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan masyarakat umumnya. Berarti tidak ada kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, para pemimpin dan masyarakat umum, maka mesti kita memberikan an-nasihah. Nah, apa itu nasihat? An-nasihatu, an-nushu di dalam bahasa Arab maknanya adalah an-nas'u atau an-nasa' atau as-safa, yaitu kebersihan. Apa yang bersih? Yaitu bersih hati kita, bersih jiwa kita, bersih niat kita. Jadi semuanya an-nushu, yakni as-safa wa zakah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, bagaimana an-nasihah lillah? Allah tidak mungkin salah kalau diartikan nasihat, kan orang kita kalau salah baru keluar nasihat, kan? Tidak. Nasihat itu bukan hanya ketika bersalah. Nasihat itu adalah keikhlasan kita. Nah, kalau kita menasihati orang yang bersalah, sesuai dengan namanya adalah as-safa, bersihnya hati, kita tidak akan gembira melihat orang bersalah. Kita tidak akan senang dan terbang girang bila melihat saudara kita bersalah. Justru kita sedih dan akan berusaha menyampaikannya dengan ketulusan hati, kebersihan jiwa, untuk supaya sedapat mungkin dia meninggalkan itu. Dia meninggalkan dan tidak diketahui oleh orang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, berkata penulis, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, dalam hadis ini, anna ad-dina kullahu, bahwa agama ini semuanya, zahirahu wa batinah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, munhasiran fin nasihah, tersimpul pada kalimat an-nasihah, nasihat. Wa hadza yadullu ala anna an-nasihata tashmalu khisal al-islam wal iman wal ihsan. Ini menandakan bahwa seluruh perkara Islam, perkara iman dan ihsan allati zukirat fi hadis Jibril, yang disebutkan dalam hadis Jibril. Karena agama itu maratibuddin, tingkatan agama dari Islam, Islam, iman, ihsan. Nah, agama itu dijadikan tersimpul pada an-nasihah, maka dia masuk pada rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Wa summiya bidzalika kulluhu dinan, dinamakan itu semua adalah agama. Hadza idza humila kalamun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala zahirihi, ini apabila dimaknai perkataan Nabi dengan makna zahirnya, sesuai dengan perkataan beliau, ad-dinun nasihah. Ad-dinu nasihah, agama semuanya adalah nasihat. Mesti bersih hati kita menerimanya, bersih hati kita menegakkannya, bersih hati kita dalam menjaganya. Wa yahtamilu ayyakuna ayyuhman alal mubalaghah, bisa saja dimaknai dengan ini bahasa hyperbola dari Nabi SAW, bahasa mubalaghah, yakni hiperbola. Artinya apa? Seperti ay mu'dhamuddin nasiha, sebagian besar dari agama ini adalah terkandung dalam kalimat an-nasihah, ay imaduddin wa qiwamuhu, artinya tiang dan penopang agama, ay imadul ladzi yaqumu bihi wa yantazim, yaitu tiangnya yang dengannya agama ini lurus, tegak dan teratur, yaitu an-nasihah. Ka qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya
tiang penegak haji itu adalah Arafah. Imaduhu wa mu'dhamuhu Arafah, dan sebesar-besar rukunnya adalah Arafah. Itu wukuf di Arafah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadza haditsun 'azimus sya'ni. Ini hadis sangat besar perkaranya. Wa alaihi madarul Islam. Poros Islam itu berdiri di atasnya. Pokoknya berputar di poros an-nasihah. Wa amma ma qalahu jama'atu minul ulama. Adapun yang dikatakan oleh banyak dari ulama, annahu ahadu arba'il Islam, bahwa dia adalah satu dari 4 hadis yang disebut dengan seperempat Islam. Ay ahadul ahadithil arba'ah, salah satu dari 4 hadis allati tajma'u umural Islam, yang mengumpulkan seluruh perkara Islam. Falaisa kama qaluhu, tidak seperti yang mereka katakan, balil madaru ala hadza wahdah, akan tetapi justru semua agama tertuang dan berporos pada hadis ini. Tentu ini pendapat pribadi Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada ulama mengatakan bahwa ada 4 hadis menjadi poros perputaran Islam, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis ad-dinu an-nasihah. Kemudian hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan yang keempat adalah hadis Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Nah, semua hadis berkisar pada masalah yang 4 ini. Tapi Nawawi cenderung mengatakan tidak, justru hadis ini dipadanya berpusar seluruh perkara Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu datang dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ini aplikasi langsung dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis salah. Saya ketika baru masuk Islam itu berbaiat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Apa isi baiatnya? Akan mendirikan salat. Ya, setelah bersyahadat dia akan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa nushi likulli muslim. Muttafaqun alaih, yaitu selalu memberikan nasihat kepada muslim. Artinya hati saya harus bersih kepada setiap muslim. Sebagaimana saya ingin orang bersikap kepadaku seperti itu, aku akan bersikap seperti itu kepadanya. Artinya memposisikan saudara kita pada posisi kita saat itu, atau memposisikan diri kita pada posisi saudara kita saat itu. Andainya tuan-tuan di saat itu sedang bersalah, suka enggak namanya diumumkan kepada kaum muslimin dan muslimat, hati-hati dengan si fulan? Suka enggak? Enggak. Nah, kalau enggak suka, jangan lakukan. Makanya dulu orang kampung bilang, istilahnya cubit-cubit dulu kulit kita. Kalau sakit jangan cubit kulit orang. Nah, jadi artinya seorang muslim selalu memposisikan dirinya pada posisi saudaranya saat itu. Apa praktiknya oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau pernah berdalil dengan hadis ini, melakukan suatu tindakan yang aneh dan tak pernah atau jarang orang bisa melakukannya. Dia punya kebutuhan waktu itu untuk membeli seekor kuda. Kuda diperlukannya mungkin untuk berjihad atau untuk musafir. Diutusnya pembantunya atau hamba sahayanya untuk cari kuda di pasar sayur ya. Kuda di pasar hewan, nah, pasar kuda. Kesepakatlah antara penjual dengan tadi pembantunya tadi atau hamba saya tadi dengan harga
300 dirham, tapi COD. Nah, COD sampai barang baru bayar. Tapi rupanya COD ini menguntungkan penjual. Kalau kita sering merugikan, nah ini menguntungkan penjual. Gimana? Sampai di tempat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia tengok kudanya, dia kagum. Akhirnya dia bilang sama penjual, kuda antum ini tidak pantas 300 dirham. Terkejutlah penjual kan, nak dikurangi lagi nih katanya. Ternyata bukan. Ya, dia bilang saya nak beli 400 dirham, mau enggak? Dari 300 naik 400. Ibaratnya dari 30 juta menjadi 40 juta. Sekira cepat enggak ngangguknya orangnya? Hah? Ngangguk. Nah, akhirnya dicoba dia naikkan tarai. Ternyata Masya Allah kudanya bukan kuda binal, kuda terlatih pula. Akhirnya dia bilang, enggak jadi 400, saya nak beli 500, mau enggak? Tentu tambah dalam anggukannya. Dia lihat lagi, setiap dia perhatikan ada kelebihan. Wah, subhanallah. Ya mungkin saudaranya ini kenapa jual, mungkin terdesak. Padahal pantasnya dijual harga tinggi. Sama kita sering kan, ada orang terdesak utang, harusnya harga tanah 800 juta, dijual 300 juta. Berebut enggak kita? Yang punya duit, kita kan enggak lah, nonton aja kita nah. Yang punya duit berebut dia. Kalau bisa ditekan lagi tuh. Padahal dia tahu harganya 800 pantasnya, NJOP-nya gitu ya. Tapi sudah jual 300, nawar lagi. Boleh enggak 75 katanya. Enggak tanggung-tanggung dari 300 jadi 75. Padahal dia tahu harga tanah di situ per meter misalnya 1 juta. Tapi dia minta 75.000, coba bayangkan. Mengambil kesempatan dalam ambitan, tapi Jarir tidak. Akhirnya berapa? Dari 300 yang disepakati, akhirnya dia beli dengan harga 500 dirham. Tentu heran orang menengoknya, termasuk penjual pun heran gitu. Lalu ada yang bertanya kepadanya, ini aneh nih Syekh, tidak pernah orang menawar barang menaikkan harga, ya kan? Bahkan penjual pun tidak ada menaikkan harga. Setelah dia bilang 800 awal misalnya, dia tidak akan naikkan jadi 1.000. Ada penjual gitu? Misalnya tuh nak beli air ini, misalnya berapa nih Pak? 2.500 misalnya kan, boleh nggak 2.000 misalnya? Oh enggak, 3.000 katanya gitu. Kan nggak ada. Penjual pun tak akan naikkan harga lagi dari harga yang dia sebut semula, betul kan? Nah ini enggak, pembeli yang menaikkan harga dari 300 akhirnya sampai 800 dirham. Pernah antum jumpa? Pernah jumpa? Kalau jumpa kasih tahu juga saya. Nak coba pula saya jual barang ke dia kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ditanya kepadanya, ya Syekh, kenapa Anda melakukan itu? Alasannya hadis ini. Inni bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya berjanji dengan Nabi mesti bersih diri saya, bersih hati saya kepada setiap muslim. Nah saya sekarang memposisikan, andainya saya yang punya kuda ini, saya akan jual 800. Maka walaupun dia tawarkan 300, saya beli mesti 800. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan saudara dan tidak memanfaatkan kesempitan yang melanda saudara. Dia tidak melihat itu sebagai kesempatan. Patutlah mereka masuk surga duluan dari kita ya. Ya patutlah. Inilah adab. Ya, kalau kita skalanya skala kecil aja lah, coba-coba sekali-sekali. Beli maco di pasar. Tahu maco? Enggak ya, ikan bilis. Apa maksud sini ya, ikan bilis? Oh, ikan teri. Nah, ikan teri. Hah? Apa sih? Teri balado. Enggak, yang di pasar. Yang belum ada baladonya, teri yang masih mentah itu. Misalnya berapa 1 ons? Kalau 1 ons itu 1 mato ya. Nah, 1 ons misalnya 25.000. Berapa dulu? Hah? Berapa? 15. Oke, 15. Nah, 15 aku tidak tanggung gembiranya ibu tuh. Misalnya, alhamdulillah ini pertama nih
Pak, saya bilang, dia bilang gitu kan, pertama jualan hari ini dapat pula laku 1 ons. Antum beli berapa tadi? 15.000. Padahal sebelumnya 25.000 misalnya. Ya. Ternyata trinya baru datang dari Tanjung Pinang misalnya kan. Kenapa Tanjung Pinang saya? Nah, misalnya. Akhirnya antum serahkan uang 25.000. Nah, berlebih nih Pak, bawa aja lah. Jelas. Coba dikit-dikit aja. Atau nenek-nenek jual sayur. Dengan berapa seikat? Sayur berapa seikat? 2.500. 35.000 katanya kan? 35.000. Antum pilih yang paling bagus. Akhirnya kasih sama nenek tuh 30.000 mau nek gitu. Mau enggak dia? Hah? Dari 35.000 lalu kita naikkan jadi 30.000, mau enggak? Itu lama temenungnya itu nenek itu malaikat tadi itu katanya. Iya, karena orang biasanya iya sudah dikasih 35.000 pun sinawar lagi. Nah, kalau 35.000 4.000 gitu. Subhanallah. Dari 2,5 seikat jadi 3 ikat 4.000. Allah musta'an. Ala kulli hal, kalau dia minta 4.000 lumayan lah, enggak 4.000. Nangis nenek itu dibuatnya. Ya mentang-mentang saya nenek, padahal dia belajar di pasar di pasar modern nih, di mall, enggak pernah nawar kan. Kadang-kadang udah mahal barang udah murah juga katanya. Ini enggak. Akhirnya sebab itu coba-coba sekali-sekali, jangan terlalu sering, marah istri antum nanti. Nah, apalagi penjualnya masih muda. Nah, curiga dia. Nah, kasih aja. Misalnya beli 5.000 kasih 10.000, enggak apa-apa. Awal-awalnya buat sport jantung dulu nenek itu. Ya, misalnya 4 lah 5.000 misalnya. Kan enggak mungkin tuh kan. Akhirnya ambil 3, sepakat 5.000. Habis itu serahkan 10.000. Besok lama Jawan tuh sudah dipanggil, nah sini katanya. Iya, udah mulai senyum manis di situ. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tafsir oleh Imam Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Bahwa saya berjanji ke Nabi untuk nasihat bagi setiap Muslim. Jadi nasihat itu bukan buat salah saja atau orang yang bersalah, enggak. Orang yang enggak tahu lalu kita beritahu, kita luruskan, itu termasuk nasihat. Dia kan enggak tahu harganya dan itu merugikan dia. Ini masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Makanya bila kita lihat saudara kita, mungkin orang dalam perjalanan sholat di masjid, nampak oleh kita cara sholatnya yang tidak sempurna, yang bisa membatalkan. Kan tidak jarang ya orang-orang yang dalam perjalanan itu celananya sempit, ya bajunya sempit pula pendek. Pas sujud baju naik ke atas, celana turun ke bawah, otomatis terlihat daerah terlarang. Kalau terlihat daerah terlarang, sah sholatnya? Tidak sah kan? Makanya salah satu cara kita menasihatinya, kasih sarung dia. Kalau udah nampak orang sempit-sempit kainnya, kasih sarung. Apalagi kalau ibu-ibu yang pakai celana jin, nanti kerasukan jin dia, karena celana jin yang dipakainya. Nah, maka disiapkan sarung-sarung atau pakaian yang longgar untuk mereka. Makanya dulu di sebagian masjid di tepi jalan atau masjid yang banyak musafir yang mampir, kita siapkan sarung untuk laki-laki, kita siapkan mukena untuk ibu-ibu. Karena rata-rata orang muslim dan muslimah belum tahu cara berpakaian muslim-muslimah. Rata-rata memang busana muslim tapi belum busana Islam. Ya, belum busana Islam. Sampai ada istilah bawahnya Amerika, atasnya Arab katanya. Jadi Aramco jadinya. Arab Amerika Company. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini makna an-nushu likulli muslim. Wa anabi, andainya setiap muslim seperti ini dengan saudaranya kaum muslimin, masya Allah, ya indah ya. Tapi itu yang masalahnya kita. Kalau pas lagi nimbang untuk orang, selalu berat untuk kita.
Pas minta orang nimbang untuk kita, minta juga berat untuk kita. Itu biasa. Sampai-sampai ada cerita mertua yang menantu. Pas suaminya cari ikan, kalau di kami dulu mamucuk, tahu mamucuk? Nggak tahu ya tentunya, nggak tahu ya. Cari ikan kopi itu, masya Allah, dengan cara memucuk, cari, anggaplah memukat. Pukat nggak tahu juga. Sapi pukat nggak tahu, alpukat aja yang tahu sih. Nah, memukat dengan jaring, dapat ikan. Kata suaminya, nanti bagi ibu ya, maksudnya mak suaminya. Jadi ya dibaginya lagi. Yang sini kecil-kecil ikannya, sini besar-besar. Panggil, mak, ini kan ikan mak, pilihlah, tapi yang ini untuk saya katanya. Dia hanya 2 onggok, yang sini kecil-kecil, sini besar-besar. Silakan mak pilih, tapi yang ini untuk untuk saya. Apa yang nak dipilih lagi? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Naam, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu seperti cermin bagi mukmin yang lain. Seperti cermin bagi mukmin yang lain. Wal mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu saudara bagi orang beriman lain. Yakuffu alai dha'atahu. Dia menjaga barang-barangnya jangan sampai rusak dan hilang. Wa yahutuhu min waraihi, dan melindunginya dari belakangnya. Dia bela orang itu dari belakang. Ya kadang-kadang kan, kenapa dari belakang? Dari depan kan dia bisa melindungi dirinya, tapi dari belakang kan tidak. Maka begitulah mukmin terhadap mukmin lain. Sama dengan kalau bertemu dengan orang mencelanya, di depannya dia bisa untuk ada hak jawabnya. Misalnya dituduh orang dia begini dan begitu, nggak ada yang menjawab kan? Kalau depannya bisa dia jawab kan? Misalnya dia dituduh, Anda ini orang keras sekali, kenapa sih katanya? Bisa dia jawab, apa model keras saya? Misalnya kan, bisa dia membela diri. Tapi kalau di belakangnya, woi luar biasa Ustaz Dasman itu kerasnya, itu. Lalu antum diam aja begitu. Kalau tidak setuju pendapat dengan kita, disuruh sirnya keluar katanya. Padahal antum tahu bahwa tidak pernah dia melakukan itu. Nah, antum kalau orang beriman wajib membelanya dari belakang seperti ini. Kalau tidak, berarti antum sudah berkhianat. Sudah berkhianat. Berapa banyak orang tahu saudaranya dicela, dihina, direndahkan dari belakang, tapi dia tidak membelanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi alaihissalam di sini memberi gambaran tamsil yang luar biasa. Mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Antum bercermin di mana biasanya? Di tengah halaman. Bercermin, orang biasanya di mana? Ya memang di kaca, memang kaca itu cermin lah. Tapi maksudnya di mana biasanya? Di kamar kan? Atau tengah halaman? Hah? Bawa ke tengah lapangan bola? Bercermin dah. Orang bercermin itu biasanya di tempat yang privasi. Tempat yang saya tidak tahu nampaknya. Tidak pernah bercermin itu. Kamar rias atau meja rias istri antum di mana ditaruh? Hah? Di garasi mobil? Kan enggak kan? Di mana? Ya di kamar. Tempat bercermin itu asalnya di tempat yang bersifat privasi. Artinya pribadi. Tidak boleh orang lain nengok. Jelas? Begitulah sifat cermin itu. Dia akan menyimpan, bukan bagi yang lain. Jelas? Dilihatnya kesalahan atau aib yang ada pada diri kita. Kita cermin apa yang ditengok biasanya? Telapak tangan di cermin. Hah? Telapak tangan tak perlu cermin, antum bisa lihat langsung. Yang dilihat apa? Sesuatu yang tak terlihat oleh kita kecuali dengan azan dulu. Nampaknya belum terbuka inspirasinya, azan dulu. Subhanallah.
Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Assalatul qaimat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan. Jadi cermin biasanya digunakan untuk melihat sesuatu yang tak terlihat oleh kita. Kita kan tidak tahu aib kita, orang lain yang tahu aib kita. Kita sudah punya kebiasaan, tapi yang tahu saudara memang. Nah, apa kerjanya cermin itu? Tadi saya katakan selalu menjaga privasi kita, bukan justru menyebarnya kemana-mana. Di mana kita bercermin itu. Kemudian cermin itu jujur kaum muslimin. Cermin itu jujur. Seperti apa adanya seperti itu tidak tunjukkan. Tapi dia tidak sebar kemana? Mana di situ aja. Kecuali itu aja orang bercermin bersama itu lain lagi. Ya, enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan kullu ummati mu'afah, seluruh umatku itu diberikan afiat. Malam yujahiru, selama tidak berterang-terangan melakukan kesalahan. Orang kalau sudah terang-terangan melakukan kesalahan, dia umumkan, untuk apa ditutupi lagi? Dia sendiri yang membuka aibnya, sama dengan orang bawa kaca cermin ke lapangan ditujukan ke orang. Ma'asyiral kiram. Nah, di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abu Hurairah,
menjelaskan, kan dia membawakan hadis tadi bahwa seorang mukmin itu kaca cermin bagi saudaranya. Apa katanya? Al mu'min mir'atu akhihi idza ra'a fiha iman aslahahu. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Bila dia lihat ada aib, ada kekurangan, maka dia perbaiki. Bukan dia pecahkan kacanya, dia perbaiki. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itulah kerjanya kaca itu. Kemudian kadang-kadang coba lihat ada orang yang hikmah, ya. Pernah di majelis Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Harun mungkin ketika keluar ke majelis umum itu lupa dia bercermin. Ada sesuatu di matanya. Maklumlah orang dari mungkin bangun tidur tadi, ya kalau lupa berkaca mungkin terlihat apa namanya nih? Taimata. Nah, kalau antum di depan umum bilang, Pak, ada taimata kan? Gimana kira-kira? Enggak pas kan? Makanya dia bilang sama khadimnya, pembantu bawa ke sini cermin Amirul Mukminin. Bawa cermin Amir Mukminin. Paham enggak Harun Ar-Rasyid khalifah? Kalau disuruh bercermin paham enggak dia? Kecuali orang sama yang maknanya Ustaz ke belakang, ngapa ke belakang itu. Kalau enggak paham istilah, kalau sudah minta cermin berarti apa maksudnya? Supaya ada sesuatu di mukanya. Orang sebagian tidak paham, tapi Amirul Mukminin mesti paham karena dia orang cerdas. Karena memang sebagian orang sudah dijelaskan 40 kali tidak paham juga kadang. Tapi ada orang dengan bil isyarah wah marrah dia langsung paham. Makanya ada istilah al-labibu takfihil isyarah an sarihil ibarah. Orang yang cerdas, orang yang jeli, bahasa isyarat dia pahami yang tidak dipahami oleh orang dengan bahasa yang jelas. Jadi kalau kita kadang-kadang woi pergi mandi katanya, tidak paham juga pergi mandi katanya. Kalau tidak disuruh mandi sama kawan apa maksudnya? Nah itulah tidak paham juga kita gini. Saya sudah mandi kapan? Kemarin katanya. Kemarin mandinya. Jadi kalau sudah disuruh mandi bahasa isyarat. Jadi bawa sini kaca atau cermin Amirul Mukminin. Nah, apa fungsinya? Supaya dia lihat sendiri. Sebab kalau orang yang melihatnya malu dia, maka dia lihat sendiri. Itulah ibarat tamsil yang diberi oleh Nabi SAW. Fakama annal mir'ata turin nadhira ma fihi minal uyub. Seperti maka kaca atau cermin memperlihatkan pada orang yang menatapnya apa yang ada, aib yang ada pada dirinya. Fakadzalika akhuhul mu'min yukhbiru bi'ubi akhihi. Demikian pula orang beriman memberitahukan kelemahan saudaranya. Tapi kepada siapa? Ya ke dia. Kaca kan beritahu ke siapa? Ke kita yang melihat. Kita yang punya aib tadi. Demikian juga seorang mukmin jangan beberkan ke orang lain, tapi sampaikan kepada yang bersangkutan. Wa yumitul adza wal aiba ala akhihi. Dia akan hilangkan segala penyakit atau segala aib yang ada pada saudaranya, syafaqatan alaihi, dengan penuh kasih sayang kepadanya. Fannasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iratul khairi lil mansuhi. Maka kalimat nasihat itu, kata penulis, adalah kalimat yang mengungkapkan seluruh makna iradatul khairi lil ghairi, yaitu menginginkan kebaikan bagi yang lain, menginginkan kebaikan bagi yang lain. Itulah nasihat. Kalau tadi penjual ingin tidak dapat untung banyak, ingin, nah ketika dia patut kita berikan. Sah? Seseorang ingin tampil dengan sempurna, iya, maka kita berikan dia jalan untuk tampil sempurna, dan seterusnya. Iradatul khairi lil ghairi, atau iradatul khairi lil mansuhi lahu, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati tadi. Baik. Wa kana hadis salaf rahimahumullah. Sekarang masuk pada praktiknya, seperti juga sudah sebutkan sebagiannya. Wa kana hadis salafi
rahimahullah petunjuk atau cara orang-orang as-salaf dalam nasihat annahum yansahuna wa la yafdahun. Mereka memberikan nasihat bukan dengan membuka aib. Ini ada dua kata dekat-dekat bahasanya. Satu namanya an-nasihah, yang satu namanya al-fadhihah. Ya, satu nasihat, satu fadhihah. Nasihat tadilah ingin kebaikan untuk orang itu, fadhihah ingin keburukan untuknya. Nampak orangnya ada aib, lalu senang kita dibuka di hadapan orang dengan harapan kalau awalnya dia disukai jadi tidak disukai, kalau awalnya dia dicintai akhirnya dibenci, kalau awalnya dia jalannya sempurna kita buat halangan-halangan untuk berjalan dalam dirinya. Yang lebih berbahayanya adalah dengan membuka aib untuk membatalkan kebaikan-kebaikan yang sedang ditegakkan. Orang nak bikin masjid misalnya, nak bikin masjid, lalu antum halangi dengan membuka aib. Oh, si anu itu dulu preman besar. Nah, atau si anu begini-begini dan sebagai buka aibnya. Entah apa lagi antum buka, dia sudah bertobat daripada premannya, antum yang belum tobat. Ya, dia sudah tobat, dia sudah meninggalkan, antum yang masih preman. Harusnya sebenarnya begini ini tidak baik kaum muslimin dan muslimat. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditanya atau dia mengatakan, man nasahani fima baini wa bainahu faqad nasahani wa man nasahani amama al-mala' faqad fadahani. Siapa yang menasihati saya berdua saja dengan saya, ini yang nasihat, itu saya suka itu. Tapi kalau orang yang menasihati saya, katanya dipanggil, Syafi'i, kamu kenapa? Akhirnya gitu kan? Senang enggak kita di situ dipanggil depan orang ramai? Senang enggak? Hah? Cobalah. Coba tunjukkan aib satu, saya tunjuk nanti kan. Pulan. Enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, yang satu namanya syiah, satu namanya fadhihah. Nah, hadis salaf kanu yansahun wa la yafdahun, fa kanu idza aradu nasihata ahadin wa'adhuhu sirran. Apabila mereka ingin menasihati seseorang, ya, mereka menasihatinya secara tersembunyi. Hatta qala ba'dhum, sampai ada yang mengatakan di antara mereka, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihah. Siapa yang menasihati saudaranya, menegur saudaranya antara dia dengan dia, artinya empat mata, fahiya nasihatun, ini baru nasihat. Wa man wa'adha min ala ru'usin nas fa innama wabbakhahu. Kalau dia menasihati di depan orang ramai, itu namanya mentaubih. Mentaubih itu apa artinya? Mencela, membuka aibnya. Wa kana ar-rajulu idza kariha min akhihi khuluqan atabahu fima bainahu wa bainahu. Dulu mereka apabila melihat seorang saudaranya ada akhlaknya yang tak menyenangkan, buruk lakunya, apa yang dia lakukan? Dia datang dan nasihati empat mata. Au katabahu fi sahifah, atau dia tuliskan lalu dikirimkan. Dan ini sering terjadi antara para sahabat. Ya. Misalnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga nulis nasihat kepada para khulafa, termasuk kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tulis. Tapi dengan apa? Bukan dibacakan ayuhan nas. Lihat, saya nih ibunda kaum mukminin. Dengar, ini nasihat saya sampaikan kepada Muawiyah. Cepatlah kamu Muawiyah tunduk kepada, misalnya mau Muawiyah. Ini namanya bukan nasihat, tapi dia kirim surat, nanti dibaca langsung oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Naam, kaum muslimin. Qala Yahya bin Ma'in, berkata Imam Yahya ibn Ma'in. Tahu Yahya bin Ma'in? Tidak tahu juga. Ini Imam Al-Jarhi wa Ta'dil. Sekarang kita dengan kadang alasan jarah wa ta'dil. Ya, tidak ada orang yang dita'dil dijarah aja semuanya. Ya.
Padahal jarhu wa ta'dil, ada yang tajrih, ada ta'dil. Jelas ya? Tapi yang banyak adalah jarah saja, ta'dilnya enggak ada. Allah musta'an. Nah, Imam Yahya bin Ma'in adalah ikon ilmu jarh wa ta'dil sepanjang masa sampai hari ini. Sehingga kalau ada orang yang punya keahlian di bidang al-jarh wa ta'dil seperti guru kami dulu di Madinah, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif di Fakultas Hadis, itu beliaulah yang ahlinya al-jarh wa ta'dil itu. Ya, sesama dosen dia dikenal. Maka orang menggelarnya dengan Yahya ibn Ma'innya Fakultas Hadis Madinah. Yahya ibn Ma'innya Fakultas Hadis Madinah. Nah, karena dia memang di samping beliau juga menulis Dawabitul Jarh wa Ta'dil yang dipakai di mana-mana hari ini. Termasuk saya juga kalau ngajar materi ini juga memakai kitab yang beliau tulis. Diajar di seluruh dunia. Nah, kitabnya. Beliau tidak begitu terkenal, tetapi subhanallah baru terkenal setelah meninggal. Banyak akhlak-akhlaknya, kebaikan-kebaikannya, sedekah-sedekahnya yang baru diketahui setelah beliau meninggal. Paham dah? Nah, awak belum lagi sedekah sudah tahu orang. Belum, kadang tak jadi pula. Sudah tertulis nama kita di situ. Udah 5 tahun ditunggu-tunggu pengurus tidak datang. Datang juga. Kalau beliau tidak. Kapan baru diketahui sedekahnya? Setelah beliau meninggal dunia. Ternyata banyak orang-orang miskin, para cleaning service, rupanya beliau yang menyervis mereka. Misalnya gaji mereka sebulan dari perusahaan yang mengontrak mereka dari Bangladesh sana mungkinnya dapat 300 rial sebulan. Syekh beri mereka tiap bulan 500 rial per orang. Dengan syarat. Apa syaratnya? Jangan sampai ada yang tahu sebelum saya meninggal. Berat syaratnya. Hah? Berat ya, berat saya. Nanti kan kita ingin cerita terus, ya kan? Saya dapat dari Syekh kan, itu kan? Enggak. Dia syaratkan tidak boleh ada yang tahu sebelum saya meninggal. Dia kasih itu rutin setiap bulan. Bahkan ketika beliau dirawat di Riyadh, rahimahullah taala, pesankan anaknya Ismail teman saya, tapi di bawah saya 1 tahun atau 2 tahun, tapi di jurusan lain. Dia pesankan ke anaknya, jangan lupa beri sedekah ke sianu. Dan ramai, bukan 1 orang. Ya, ada juga mahasiswa yang belum, dia selesai S2 tapi belum bisa masuk S3. Harus menunggu. Itu di masa menunggu itu tidak ada mukafaah, ada yang nunggu 2 tahun. Nah, selama 2 tahun menunggu itu beliau tanggung belanja mahasiswa ini dengan keluarganya. Tapi dengan syarat jangan ada yang tahu sebelum saya meninggal. Makanya setelah beliau meninggal banyak kebaikan yang terlihat. Semoga Allah memberikan beliau kelapangan seperti dia melapangkan orang-orang di dunia ini. Kalau mengajar, Masya Allah, saya malu menceritakan karena saya tidak bisa melaksanakannya. Tidak pernah terlambat semenit pun. Padahal beliau sakit-sakitan, kena penyakit kanker, tapi tidak pernah terlambat datang. Dan tidak pernah pula menahan mahasiswa pulang. Waktu habis, pelajaran habis. Kalau kita, waktu habis, pelajaran belum hancur. Apa sebab? Lebih banyak ceritanya. Beliau ada juga intermezzonya, cuman isinya ilmu. Kalau kita banyak intermezzonya, isinya dongeng. Allah musta'an. Jadi ini yang subhanallah, pokoknya banyaklah. Nah, beliau digelar oleh mahasiswa-mahasiswanya, baik yang senior maupun junior, bahkan para dosen, Yahya ibn Ma'innya Fakultas Hadis. Nah, ada kenal Yahya bin Ma'in? Sudah kenal? Belum lagi, ya Allah ya Rabbi. Kalau belum, tidak berharga nanti ucapkan. Saya sengaja mengucapkan itu supaya kita tahu nilai perkataan beliau. Karena beliau jadi sandaran bagi orang untuk menjarah saja banyak, bukan untuk mentakdil. Nah, apa kata beliau? Yang baik-baik ya masyayikh ya. Nah, ma ra'aitu ala rajulin qad khata'an illa satartuhu. Tak pernah saya melihat orang berbuat salah kecuali saya tutupi.
Nah, ini bagi kita tidak pernah melihat saudara ustaz salah kecuali saya sebarkan kemana-mananya. Ini penyakit hari ini kaum muslimin. Kadang-kadang kita orang yang mengaji-ngaji sengaja jadi intel di pengajian, ya. Ustadznya ada, dia dengar apa yang dikatakan ustadz, konfirmasinya bukan ke ustadz yang bersangkutan, tapi ke ustadz yang berseberangan. Tentu yang namanya berseberangan, apa yang akan terjadi? Pisang pun jadi pedang nanti. Pisang seperti pedang kerasnya. Pisang keras apa lembut? Pisang, saya tahu pisang. Antum tidak pernah makan pisang. Pisang lembut apa keras? Nah, tapi sampainya nanti seperti pedang di sana. Ini juga tidak sesuai dengan adab yang dikembangkan oleh as-salaf. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak kaum muslimin orang jadi tertuduh gara-gara orang mencari kelemahannya tapi tidak klarifikasi kepada yang bersangkutan. Dianggapnya kelemahan padahal itu kelebihan. Wallahul musta'an. Tadilah pisang jadi apa? Pedang. Awalnya manis jadi getir. Bukan bahaya, getir. So kalau kena pedang kan sakit tuh sih. Allah musta'an. Baik, kata beliau, ini Imam Jarh Ta'dil, ini Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Tak pernah saya melihat orang berbuat salah kecuali saya tutupi. Tentu saja harus dimaknai salah di sini yang tidak berkaitan dengan syariat. Sebab Nabi juga kalau sudah berkaitan dengan syariat dia perbaiki. Tidak bisa didiamkan. Sama dengan kalau ada perawi pendusta, itu harus dibuka. Harus dibuka. Tapi kalau dia tersalah, bukan, kan beda tersalah dengan sengaja. Nah, orang tersalah harus diperbaiki. Wa ahbabtu an uzayyina amrah. Saya ingin supaya urusannya semakin diperbaiki. Ya, saya hiasi dia. Wa mastaqbaltu rajulan fi wajhihi bi amrin yakrahu. Tak pernah saya menyambut orang dengan sesuatu yang dibencinya. Walakin ubayyinu lahu khata'ahu fi ma baini wa bainahu. Tapi saya jelaskan kesalahannya antara aku dengan dia. Fa in qabila dzalik wa illa taraktuhu. Kalau dia terima, ya alhamdulillah, kalau tidak maka saya tinggalkan dia. Indah jadinya ya dunia ini bila dipenuhi dengan orang-orang seperti ini. Yaitu ketika melihat aib dan kelemahan, ya kita ingin supaya dia lebih baik, maka perbaiki. Jangan justru ditabrak lari. Nah, ini masalahnya banyak tabrak lari. Tahu tabrak lari? Nah, tidak usah dibuat. Nah. Taib wa qala Al-Fudail ibn Iyad yang digelar dengan Abidul Haramaini. Jadi kita menukil pendapat orang ini disebutkan bagaimana orangnya supaya kita, karena nilai perkataan kan tergantung siapa yang mengucapkannya. Yang paling tinggi tentu perkataan Allah, Hasanul Hadis, kalamullah, sebab Allah adalah paling mulia. Taib, setelah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat al-kiram dan para ulama yang mengikuti jalan mereka. Dan sekarang berkata Al-Fudail ibn Iyad Abu Ali, wafat 221 Hijriah, digelar dengan Abidul Haramaini, ahli ibadah dua tanah suci. Awak ahli ibadah Pari Indah aja sudah luar biasa. Ini dua tanah suci Makkah dan Madinah. Dia rajanya, coba bayangkan. Betul-betul raja dia. Datang penguasa Harun Ar-Rasyid Khalifah yang waktu itu kekuasaannya hampir 2/3 wilayah dunia, datang ke Mekah. Dia kirim menteri besarnya, suruh Fudail bin Iyad tidak bertemu, saya nak bertemu dengan dia. Nah, gimana? Kira-kira apa yang antum bayangkan? Dia tergesa-gesa, bersiap sampai tinggal pula sandalnya supaya bertemu? Tidak. Apa katanya? Mali wali Harun Ar-Rasyid. Saya tidak punya urusan dengan Harun Ar-Rasyid. Hah? Iya dah, bisa saya. Nanti kena pecat antum. Jadi enggak, memang dia punya urusan dengan Harun Ar-Rasyid. Dia urusan dengan Allah SWT. Akhirnya apa?
Karena Harun ar-Rasyid juga pemerintah yang adil, dia juga seorang yang saleh dan juga alim, berilmu, sehingga dia tahu nilai ilmu itu, paham nilai kesalehan itu. Fudail bin Iyad dia punya alasan. Karena apa? Bertemu dengan penguasa itu merusak mata kita, merusak hawa nafsu kita. Betul kan? Syekh, kalau antum biasa makan dengan menteri, mau lagi makan ikan teri? Hah? Itulah saya tidak ajak antum kemarin, kalau sempat anak ajak. Jadi kalau udah biasa makanan-makanan mewah, kita tak terasa lagi indahnya makanan-makanan di pinggir jalan itu. Sah? Jelas ya? Makanya bertemu pejabat, nampak cincinnya, Masya Allah, cincin dengan nilai 35 juta. Kapanlah jari ini dapat? Kan mulai dipikir itu kan, rusak lagi. Melintas pula istrinya, cantik luar biasa. Ingat, tidak indah lagi pulang ke rumah. Ya saya? Apa lagi? Makan mewah, kendaraan mewah, sah, rumah dijaga. Akhirnya terbesit dalam diri kita. Yang kedua, akan ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Sah, seperti Imam Syafi'i masuk ke salah seorang khalifah, ternyata ini karpetnya ini dari sutra. Sebagian besar ulama mana berani? Sebagian besar tak akan berani, termasuk saya waktu itu. Kalau hadir mungkin tak berani juga saya waktu itu. Waktu itu, sekarang mungkin lebih tak berani lagi. Ya kalau dulu kan khalifah kalau dikasih tahu kan langsung jazakallah khairan kan. Kalau sekarang coba kasih tahu, dapat cap radikal ini. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika dia melihat dari dibaj, dari sutra, tempat alas sejadah ini, padahal sudah banyak yang masuk sebelumnya. Imam Syafi'i katakan, mohon maaf ya Amirul Mukminin, saya tidak bisa masuk. Kenapa? Ini kan barang tidak boleh dipakai di sini. Ya, dipakai aja tidak boleh, apalagi dia jadi diinjak-injak. Jelas. Akhirnya langsung Amirul Mukminin perintahkan ganti karpet sekarang juga. Nah, coba bayangkan. Itu orang dulu menghargai para ulama. Nah, demikian itu Fudail juga tidak mau, jangan sampai rusak hatinya karena melihat barang-barang mewah, kehidupan yang glamour dan sebagainya. Itu juga keinginan kita. Kalau sudah dekat dengan penguasa, minimal dapat pula proyek gitu kan. Kan itu terbayang lagi kan, atau dapat jabatan. Akhirnya buatlah pendekatan-pendekatan. Ya kalau dia presiden, minimal kita jadi bupati kecilan tuh, ajudan presiden minta supaya dekat presiden terus. Nah, maka Fudail ibn Iyad takut agamanya terganggu oleh itu, maka dia tidak mau datang. Nah ini Fudail bin Iyad. Kalau bukan karena waktu, saya ternyata panjang beliau, tapi karena waktu antum dan nengok-nengok saya dan juga nengok jam. Iya kan, nengok saya dan sekali-kali nengok jam gitu. Baik, kita selesaikan lah ya, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi nah. Berkata Fudail, al-mu'min yastur wa yansa. Orang beriman itu menutupi dan menasihati. Wal fajir yahdi wa yu'abbir. Adapun orang yang fasik, orang yang fajir, pendosa, dia itu suka yang ditutup pun dibuka-bukanya juga, dan selalu suka menebarnya, mengungkapkannya. Wa yu'ayyir, dan mencela. Bukan yu'abbir, wa yu'ayyir. Nah, wa qala Abdul Aziz bin Abi Dawud. Ini kalau saya jelaskan lagi panjang lagi cerita nanti ya. Dah, yang jelas ini orang-orang hebat dinukil perkataan di sini. Dah, percaya enggak? Kalau percaya saya jelaskan lagi. Panjang cerita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Abdul Aziz bin Abi Dawud, kana man qablakum idza ra'a ar-rajulu min akhihi syai'an ya'muru fi ribqah. Orang dulu, tentu cerita tentang as-salaf. Dia ini kan hidup di abad ketiga dia. Nah, orang dulu bila melihat saudaranya pada saudara sesuatu, dia akan suruh dia dengan lemah lembut. Payu jarum fi amrihi wa nahi, sehingga dia dapat pahala baik ketika menyuruh maupun melarang. Karena apa? Ia seperti yang diperintahkan.
Nanti akan disebutkan bagaimana orang datang kepada Harun ar-Rasyid sedang tawaf di Ka'bah. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya nak menasihati anda dengan bahasa yang keras, tolong sabar ya, katanya. Tolong sabar. Kata Harun, tidak, saya tidak akan sabar. Tidak, dia terima. Sebab apa? Allah sudah menyuruh orang yang lebih baik dari kamu untuk menasihati orang yang lebih jahat dari saya. Siapa maksudnya? Musa dan Harun menasihati Fir'aun. Apa katanya? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Masa kepada saya kamu berkata keras? Kamu tidak maksum dari kesalahan. Musa maksum dari kesalahan. Saya mukmin, Fir'aun kafir. Masa orang kafir lebih berhak dapat kata lemah lembut daripada saya sebagai muslim? Ini yang kadang luput dari sebagian kita. Ya, ke orang muslim keras luar biasa, tapi pada mukmin, ke orang muslim keras luar biasa, tapi pada orang kafir lemah lembutnya, lebih lunak gigi pada lidah kadang. Allah musta'an. Ini kata balik kaum muslimin. Harusnya ini yang dapat melakukan ini seorang muslim. Jelas? Nah, apa kata beliau? Wa inna ahada haula'i yakhraqu bi sahibihi fayastaghdibu fayasiu akhahu wa yahtiku sitrah. Nah, tapi orang-orang ini sekarang, kata beliau, dia suka mencari-cari, ya, kalau ada misalnya pelindung, dia rusak pelindung itu supaya terlihat aibnya. Lalu setelah itu dia rampas yang sesuatu yang tidak boleh sebenarnya dia pegang, lalu setelah itu dia robek-robek tutupannya. Artinya maksudnya dia dicari-carinya. Kan tidak sedikit kaum muslimin orang yang sengaja datang untuk mencari-cari kelemahan kita. Ada. Kalau itu tidak pernah temukan, saya sering temukan. Semuanya banyak yang ngaku juga. Ustaz, saya sudah 2 bulan ngikut kajian Ustaz. Untuk apa? Cari kelemahan Ustaz. Udah ketemu? Itulah payah nyarinya kan. Alhamdulillah waktu itu tidak ketemu gitu. Ada lagi yang bilang, ini kita tunggu aja lidahnya terpeleset nih. Kalau terpeleset lidahnya kita potong katanya. La haula wala quwwata. Mukmin apa ini kaum muslimin dan muslimat? Apalagi kata nama dai. Dia nunggu lidah kita terpeleset. Kalau terpeleset, nah, jadi cari-cari kesan. Ini hati yang rusak. Hati yang rusak. Tidak ada lagi nasihat dalam dirinya. Yang ada adalah fadhihah. Kadang-kadang yang sehat pun jadi sakit dibuatnya. Wallahu musta'an. Wa su'ila Ibnu Abbas an amri sultan bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar faqala in kunta fa'ilan wa labud fa fi ma bainaka wa bainahu. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Tuan-tuan tahu Ibnu Abbas? Masa disarah lagi, lama lagi nanti. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang paling alim menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid-din, ya Allah jadikan dia paham agama, wa alimut ta'wil, ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Jadilah beliau penafsir Al-Quran paling hebat sepanjang sejarah Islam. Apa kata dia? Ditanya kepadanya tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa. Ini bagi yang suka mendemo penguasa, dengarkan baik-baik ini. Ya, ini alimnya kita, ulamanya kita, salafnya kita yang didoakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana tentang amar ma'ruf terhadap penguasa. Faqala, berjawabannya, in kunta fa'ilan wala bud, kalau memang tak dapat tidak kau harus lakukan, fa fima bainaka wa bainahu, lakukan antara kamu dengan dia. 4 mata. Kan secara analogi kaum muslimin, orang awam saja tidak suka aibnya dibuka, sah? Apalagi penguasa. Orang awam kadang dia tidak kuasa untuk nolaknya, sedih, nangis dia sendiri. Tapi kalau penguasa, kalau tidak senang kita nasihati di depan orang ramai, apa yang dilakukannya? Tanyalah penguasa itu. Kan banyak orang hilang gara-gara itu kan? Banyak yang hilang, iya. Ya salah sendiri kita. Tidak melalui prosedur SOP, tidak diikuti.
Oleh sebab itu, tapi saya tidak merekomendasi juga menghilang-hilangkan orang itu, enggak. Ya mohon maaf, jangan salah paham pula. Berarti saya rekomendasi, enggak, jangan. Tetapi kita harus tahu diri cara yang benar dalam menasihati. Karena memang kalau sudah zalim itu seperti Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dulu, yang baik pun buruk di dia, semuanya dilabraknya. Wallahu musta'an. Wa qala rajulun li Mis'ar bin Kidam. Ini Mis'ar bin Kidam ini siapa lagi ini? Ya, murid Ibnu Abbas. Murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya tak jelaskan, kalau jelaskan panjang lagi, antum sudah mulai ganti posisi. Biasanya kalau ganti posisi, kata Nabi kalau hari Jumat kalau ngantuk-ngantuk dikit ganti posisi duduk, iya. Nah, kemudian mulai ngantuk, udah mulai ingat rumah. Nah, atuhibbu ayyukhbiraka ar-rajulu bi'uyubik? Mau suka enggak orang memberitahu kelemahanmu? Qala in kana nasihan fana'am. Kalau dia menasihati saya suka. Gimana menasihati? Yang 4 mata tadi. Wa in kana yuridu ayyu annibani fala. Kalau dia nak mencela saya tidak mau. Kalau nasihati ahlan wa sahlan. Tapi kalau mencela tidak, saya tidak suka. Wa Ibrahim ibn Bashar Ramadi qala, dia berkata, qultu li Sufyan bin Uyainah, saya bertanya kepada Sufyan bin Uyainah. Kalau ini masyhur kan? Alhamdulillah. Ayusuruka ayyuhdiya ilaika aibak? Suka enggak kamu orang menghadiahkan aibmu kepadamu? Qala amma min sadiqin banam. Kalau dari teman saya suka. Teman kan menutupi kita. Wa amma min muwabbikhin aw syamitin fala. Atau orang yang suka mencela, atau yang orang yang bahagia kita salah, saya tidak suka. Makanya kalau antum nak menasihati, ya tunjukkan cinta. Kalau enggak, orang tidak akan suka menerima. Wasaq Ibnu Asakir, ini kisah yang kita sebutkan tadi, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq menceritakan dengan sanadnya, bainama Ar-Rasyid Harun, ketika Ar-Rasyid Harun Rasyid yatufu bil bait, sedang tawaf di Ka'bah. Iz arada lahu rajulun, tiba-tiba ada yang menghadangnya, seorang laki-laki. Kalau dulu kan enggak, orang kan dekat bebas saja, enggak seperti sekarang ini. Kalau sudah penguasa ya payah kita sekarang nih. Kalau dulu enggak, ya payahnya karena kita juga payah sekarang, itu masalahnya. Dulu orang hormat ya dengan penguasa. Kalau sekarang enggak, orang banyak berkhianat pada penguasa, makanya terpaksa dijaga. Sah? Kalau dulu enggak, orang enggak seperti kita. Nah, ya Amirul Mukminin, dia hadang ketika tawaf, dia katakan, ya Amirul Mukminin, inni uridu an ukallimaka bi kalamin fihi ghilzah fatamilu li. Saya ingin berbicara kepadamu dengan sedikit keras, tolong tahan. Tolong ditahan. Apa katanya? Faqala la, enggak, saya tidak mau. Wala ni'mata 'ainin wala karamah. Ya, wala ni'mata 'ainin wala karamah, artinya ini tidak berharga bagi saya yang seperti ini. Taib, qad ba'athallahu man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Allah telah mengutus orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih buruk dari saya. Taib, fa amara ay yaqula qalan layyinan. Tapi Allah perintahkan kepadanya mengucapkan kata yang lemah lembut. Yaqsidu Musa sallallahu alaihi wasallam lamma arsalallahu ila Fir'aun, dia maksudnya adalah Nabi Musa alaihi salam ketika diutus kepada Fir'aun. Wa fi Tarikhul Khulafa al-Suyuti, dalam kitab Tarikhul Khulafa li Imam As-Suyuti rahimahullah, wa qala al-Asma'i, berkata Imam Al-Asma'i. Ini pas saya jelaskan lagi ya. Imam Al-Asma'i adalah muhaddithus syu'ara wa syairul muhaddithin, yaitu muhaddisnya, ahli hadisnya para penyair dan penyairnya para ahli hadis. Di zamannya dia yang bergelar Amirus Syu'ara. Amirul Syu'ara abad 216, namanya Abdul Malik ibn Qurib Al-Asma'i Al-Mawsili thumma Al-Baghdadi. Udah jelas? Ya biar tahu pula siapa Al-Asma'i. Kalau saya buat kisahnya lagi panjang lagi barisannya. Nah, padahal kisah-kisahnya menarik. Nanti sajalah di saatnya. Sekarang kayaknya tidak momennya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Imam Al-Asma'i, qala li Ar-Rasyid, berkata kepadaku Ar-Rasyid. Siapa Ar-Rasyid tadi? Harun Rasyid rahimahullah. Ya Asma'i, ma aghfalaka anna wajbaka lana. Kamu ini sungguh sangat tidak peduli kepada kami.
artinya jarang mengunjungi, Taib qultu, saya jawab, wallahi ya Amirul Mukminin, ma laqatni biladun ba'daka hatta ataituka fasakat. Ini bahasanya, ya saya payah terjemahkannya, sebab tidak mewakili, tapi bahasa Arab artinya tidak ada bumi bagiku yang nyaman kecuali setelah sampai kepadamu. Itulah lebih kurang maknanya, jelas ya. Nah, walaupun saya ini tidak ada rasa nyaman saya dapatkan di bumi manapun saya pijak sampai saya bertemu dengan Amirul Mukminin. Paham tidak maksudnya? Kalau tidak, saya jelaskan lama-lama. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Artinya baru saya merasa nyaman bila sudah menginjakkan kaki di tempat Amirul Mukminin. Berarti apa? Saya tidak datang itu bukan berarti tidak sayang, bukan tidak cinta, bukan tidak loyal. Jelas ya? Berapa banyak orang, ini kan dia masuk ulama nih. Ulama itu tidak suka sering-sering depan penguasa. Yang sering depan penguasa itu pembisik. Pembisik ini banyak pula pembusuk. Allah musta'an ya. Pembisik. Kalau yang ulama, seperti tadi katakan tadi, Fudail tidak suka dia dekat-dekat. Apa sebab? Ya, sebab keikhlasan itu berkurang kadang gara-gara itu. Apalagi kalau setiap datang sudah dapat salam tempel, ya banyak pula isinya, ya kan? Banyak pula isinya. Akhirnya berubah niat kita jadinya. Kaum muslimin dan muslimat. Maka ada seorang dulu, salah seorang penasehat Presiden Republik Indonesia yang saya kenal waktu itu. Beliau dikasih oleh Pak Presiden duit banyak, tidak mau dia. Alasannya apa? Besok rusak hati saya. Oleh sebab itu kalau bapak saya ingin lagi ke sini, tolong jangan pakai ini. Ya, karena uangnya cuma dikasih $10.000 sekali datang. Suka enggak kira-kira kita? $10.000. Hah? Iya, tapi dia bisa menolaknya. Apa sebab? Karena baginya nasihat itu lebih mahal daripada amplop yang 10.000 itu. Artinya kepercayaan presiden kepadanya minta nasihat itu lebih mahal daripada ini. Sebab kalau sudah itu nanti, woi rusak niat. Sekarang 10.000, besok kalau bisa 15.000, kalau bisa buatkan istana, kalau bisa dan seterusnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi katanya, saya tidak pernah merasa nyaman sampai bertemu denganmu. Ataitu fasakat, lalu dia diam, dia paham. Falamma tafarraqan nas, ketika orang sudah orang sudah tak ada lagi kecuali dia dengan Harun ar-Rasyid, asma'ul asma'i kalaman syadidan, baru Asma'i menasihatinya dengan nasihat yang kuat, dengan bahasa yang keras. Tapi depan orang tidak, dia tunjukkan bahasa yang nyaman. Tadilah saya tidak nyaman kecuali sudah bertemu dengan Amirul Mukminin. Tapi setelah orang pada pergi, menterinya sudah pergi, tinggal dia berdua lagi, baru dia nasihati. Nih. Begitulah harusnya kita. Kalau sudah jadi dekat, ya dekat itu bukan untuk ya mengiyakan semuanya, tapi berikan nasihat yang memperbaiki keadaan. Wallahu musta'an. Ma'nahu inna kafaika talaju bi ihdahuma bidirham. Makna dari perkataan Al-Asma'i itu, engkau Amirul Mukminin memang orangnya pemurah, suka bagi-bagi dirham. Wal ukhra tasfikud dima, cuman banyak yang mati di tanganmu juga lewat kaki tanganmu. Para gubernur di daerah, mungkin para tentara yang ya tentu ada hal-hal yang di luar, kadang di luar aturan, kadang berlebihan dan sebagainya, ya mungkin melalui kaki tangan beliau. Nah, jadi itu jangan sampai terjadi lagi. Sebenarnya kalau bukan karena waktu, saya nak cerita tentang Asma'i, bagaimana dia menyelesaikan perkara sosial yang melanda para penyair pada masa itu. Dengan Asma'i sampai ke Amirul Mukminin, akhirnya selesai masalah. Harusnya begitu kita. Jelas kaum muslimin. Saya dulu ketika presiden datang ke Madinah, saya waktu itu presiden juga, tapi presiden mahasiswa, tidak ada kuasanya, ya. Presiden mahasiswa Indonesia se Arab Saudi. Jadi ditelepon Pak Dubes,
malam besok kita menemani Pak Presiden untuk ziarah ke makam Nabi dan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya minta, Pak, boleh tidak saya minta 5 menit saja bicara 4 mata dengan Pak Presiden? Kan tidak lama kan, 5 menit. Insya Allah sila pertama semenit, sila kedua semenit. Pokoknya tentang Pancasila kan saya tanya. Ya kan keadilan sosial. Pandailah saya merampungnya nanti itu. Ya, tapi waktu itu beliau kan baru pulang dari Eropa, dari Yunani, dari Turki, dari Swedia, macam kan, singgah di Arab Saudi waktu itu. Kata beliau, subuh besok, baru sampai maghrib sini, besok subuh berangkat lagi, kan enggak ada waktu. Akhirnya enggak bisa kayaknya Ustaz. Jadi pas pampres enggak bisa. Nah, kalau gitu, kalau saya enggak ikut, saya kurang adab atau tidak? Ditanya lagi, kalau saya tidak ikut, saya sebagai perwakilan mahasiswa dianggap tidak beretika atau tidak? Nanya lagi berdobesnya, memang kenapa? Waktu saya saat ini sangat berharga sekali. Tarap detik-detik terakhir menyelesaikan disertasi doktor saya bilang, kalau seandainya tidak boleh tidak hadir, saya pasti hadir. Tapi kalau boleh tidak hadir, saya ingin tidak hadir. Apa sebab? Satu, permintaan saya tidak dipenuhi. Iya, permintaan saya kepentingannya bukan pribadi, untuk kepentingan seluruh mahasiswa Indonesia di luar negeri, bukan di Arab Saudi saja. Salah satunya adalah pengakuan terhadap ijazah luar negeri kita, walaupun itu belum diakui waktu itu. Tapi alhamdulillah pas menteri siapa dulu kemarin sudah ada, alhamdulillah sekarang sudah. Jadi kaum muslimin itu diantaranya, pokoknya banyak lagi. Pokoknya 5 menit itu kan maksimal saya gunakan. Cuman itulah tidak ada rezeki. Akhirnya saya kalau hanya untuk ikut-ikutan saja, ibaratnya hadir tidak dipedulikan, tidak hadir ditanyakan. Paham enggak? Paham enggak? Awak kalau tidak hadir tanya, mana sih anu kok tidak hadir katanya kan? Tapi kalau sudah hadir, alah aman. Kadang-kadang masuk dilarang pula tuh. Jelas. Nah, jadi ketika sudah bersamanya, dia perdengarkan nasihat yang sesungguhnya. Kalau depan orang ramai, manis sajalah sebut. Masya Allah, luar biasa Pak, di masa Bapak ini banyak sekali perkembangan. Dalam hati padahal perkembangan harga minyak berkembang terus, misalnya kan. Tapi biar orang salah tafsir itu urusan lain. Nanti setelah sampai depan beliau dan 4 mata, baru bilang, Pak, kalau bisa Pak balikan premium lagi, kan itu ya. Itu kan. Kemudian turunkan bertalit misalnya. Tapi di depan beliau, jangan depan orang ramai. Depan orang ramai merusak kita, merusak pemimpin, dan merusak masyarakat. Anak minyak naik juga terus. Iya. Udah berapa kali tuh demo tetap naik juga. Karena itu tidak pernah jadi pemerintah, maka tidak tahu. Cobalah sekali jadi pemerintah, baru tahu. Berat. Oleh sebab itu jangan coba-coba. Jadi kamu mau pemurah dengan bersedekah banyak. Harun Rasyid ma'ruf itu sedekahnya banyak, impaknya banyak. Cuman tangan sebelahnya banyak menumpahkan darah banyak. Ya karena macam-macam lah. Ada orang yang memberontak lalu dihukum karena yang belum jelas tertuduhnya langsung dieksekusi, kan ada oleh sebagian pemerintahnya, bawaannya. Oleh sebab itu dinasihatil Asma'i faqala ahsanta, bagus kamu Asma'i, kan ya, akhirnya bagus. Padahal dibilang dia kejam kan, tapi bagus. Apa sebab ahsanta wa hakaza faqun wa qurn wa qurna fil mala. Wakirna fil mala. Beginilah seharusnya depan masyarakat umum jaga wibawa kami, taukir kami, wa alimna fil khala. Tapi ketika sudah berdua seperti ini, ajarkan kami, karena memang ulama memerlukan. Wa amarali bi 5,000 dinar. Coba, karena dia senang, dia nasihati secara sembunyi-sembunyi, diberi hadiah 5.000 dinar. Coba hitung Ustaz, yang biasanya itu duit banyak tunjuk tangan. Nah, 5.000 dinar, 1 dinar harganya 2,5 juta. Berarti berapa? Hah? Ya Syekh,
5.000 dinar kali 2,5, masa 2,5 miliar? 5.000 kali 2,5, 5 kali 2,5 7,5. Banyak tuh, banyak. Makanya segan kita nolaknya tuh. Kalau sudah 5.000 dinar segan kita nolak, tapi 10.000 dolar masih bisa juga tekan-tekan sedikit ya. Nah, coba berarti lebih kurang 7,5 miliar bisa bikin masjid banyak, bisa kan? Nah, makanya nanti kalau nasihati presiden, nasihati gubernur, bupati, ya depan orang ramai puji dia, karena memang haknya pemimpin tuh suka dipuji. Jangan pemimpin, awak aja ketua pengurus minta juga dipuji kan, baru ketua pengurus, apalagi pengurus negara ya Pak Jim. Kita aja ketua pengurus ya, yang bikin orang kurus kan iya, mau juga dipuji kita, apalagi orang yang ngurus negara besar, lalu antum lecehkan dan rendahkan, itu tidak masuk. Makanya termasuk kata Nabi SAW, tidak masuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Amar ma'ruf boleh, tapi seperti kata Ibn Abbas tadi, jelas, dan seperti yang dilakukan oleh Asma'i tadi, hanya dapat ya, walaupun kita sudah dapat nasihat dan dapat pula sesuatu yang dibawa pulang tadi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sekali ya, karena ini sengaja panjang-panjang ya, karena kita hanya sekali sebulan cuma. Nah, sekali sebulan. Ini Ahad kayaknya mau dicabut lagi tuh kayaknya Pak Jam. Udah diambil pemilih aslinya. Nanti kita bicara selepas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.